Hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur ke-79 yang ditetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati oleh seluruh pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Di Kota Malang, peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan menggelar upacara bersama. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di halaman Balai Kota Malang dipimpin oleh penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM dan diikuti oleh Forkopimda, TNI, Polri, ASN, dan pelajar. Penjabat Wali Kota Malang selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilahkan duduk kembali. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jer Basuki Mowabeo, memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jer Basuki Mowabeo, dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jer Basuki Mowabeo.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta dimulai. Mars Jawa Timur. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan membaca Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panja Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetia kawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Lapor pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Panja Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Yang saya hormati PJ Ketua Penggerak PKK Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, peserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, dan lurah, beserta Direktur BUMD di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati segenap pimpinan instansi vertikal, pejabat TNI, Polri, dan sipil, serta undangan, serta hadirin peserta upacara yang berbahagia. Telah berhasil menorehkan prestasi, apresiasi, dan penghargaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, serta capaian pembangunan yang membanggakan di berbagai sektor. Ini merupakan bukti nyata sebuah dari optimisme, gerak bersama, kerja bersama, dan perjuangan kita bersama. Pada upacara tersebut, penjabat Wali Kota Malang yang membacakan amanah dari penjabat Gubernur Jawa Timur mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bersama-sama memajukan Jawa Timur dengan memanfaatkan posisi strategis wilayah Jawa Timur sebagai gerbang Nusantara baru yang juga merupakan lumbung pangan nasional serta sebagai Center of Knowledge pendidikan di Indonesia. Yaitu sebesar 9,79% per Maret 2024. Serta menjadi penyumbang penurunan penduduk miskin tertinggi secara nasional sebesar 261.000 jiwa dan berkontribusi sebesar 30,34% terhadap penurunan kemiskinan nasional. Demikian juga untuk kemiskinan ekstrim telah turun signifikan dari 4,40% pada tahun 2020 menjadi 0,66% per Maret tahun 2024. Selain itu juga jumlah desa mandiri di Jawa Timur melesat mencapai 4.019 desa dan tetap yang terbanyak di Indonesia. Ini adalah capaian yang luar biasa yang merupakan hasil kerja bersama dari kepala desa, camat, bupati, serta para pendamping desa di Jawa Timur. Terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, capaian IPM di Jawa Timur sejak tahun 2020 secara konsisten di atas rata-rata nasional. Dan pada tahun 2023, IPM Jawa Timur mencapai angka 74,65 poin dengan kategori tinggi.
Hal ini juga beriringan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dimulai triwulan 2 tahun 2024, ekonomi Jawa Timur tumbuh positif sebesar 4,98% secara year to year. Dan realisasi investasi di Jawa Timur pada triwulan kedua tahun 2024 meningkat secara signifikan sebesar 14,3% secara year on year dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Di sektor pertanian, Jawa Timur juga mampu mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional melalui produksi padi yang telah mensuplai kebutuhan beras di 16 provinsi mitra di Indonesia. Bahkan Jawa Timur masih mempertahankan posisinya sebagai produsen pada terbesar di Indonesia selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2020. Sementara itu, penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM mengatakan bahwa saat ini Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terdepan yang berhasil menjalankan tata pemerintahan dengan baik dan telah meraih berbagai prestasi di tingkat nasional dan internasional. Untuk ke depan, Kota Malang juga akan mendukung langkah gerak Pemprov Jatim. Kota Malang juga siap memberikan dukungan dan kontribusi untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut. Terhadap produksi padi nasional. Selain itu, jagung, daging sapi, susu, telur, dan perikanan tangkap juga merupakan produksi pangan yang dihasilkan di Jawa Timur. Di bidang kesehatan, peningkatan fasilitasi dan kualitas layanan telah mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program Universal Health Coverage akan terus dilanjutkan dan disempurnakan agar semua lapisan masyarakat mendapat akses ke kesehatan yang layak. Tentu capaian tersebut menjadi motivasi lebih mengingat perjalanan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan mensukseskan visi rencana jangka panjang daerah atau RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045, yaitu Jawa Timur berakhlak, maju, mendunia, dan berkelanjutan sudah menanti kita. Sedangkan dalam konteks pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, beliau menekankan Jawa Timur harus menjadi brick builder nasional dengan memposisikan diri sebagai gerbang Nusantara baru melalui intensitas kolaborasi dengan banyak pihak. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Jawa Timur telah menjadi penghubung di Indonesia Timur, yang mana ada 19 trayek tol laut berasal dari Jawa Timur, didukung dengan keberadaan 8 bandara, 37 pelabuhan umum, 12 kawasan industri, dan 2 kawasan ekonomi khusus, dan 1 kawasan industrial halal. Jawa Timur juga menjadi salah satu sentra pendidikan di Indonesia yang memiliki 795 perguruan tinggi, 4.058 lembaga SMA, SMK, SLB, baik negeri maupun swasta, dan akan dibuka universitas luar negeri pertama di Indonesia. Hal ini tentunya akan ikut membantu mendongkrak kualitas SDM khususnya di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, beliau mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan posisi strategis ini untuk bersatu bersama memajukan Jawa Timur sebagai tema Hari Jadi ke-79 Jawa Timur, yaitu Jawa Timur bersatu bersama untuk maju. Sehingga diharapkan pelaksanaan pilkada pun juga dapat berjalan dengan sukses. Tak lupa beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, utamanya kepada para pendahulu yang telah meletakkan fondasi kokoh
bagi Provinsi Jawa Timur. Selain itu, terima kasih juga disampaikan kepada segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan Forkopimda, para bupati, wali kota, serta jajaran birokrasi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, TNI Polri, instansi vertikal, para pengusaha, para pelaku ekonomi, hingga seluruh masyarakat Jawa Timur yang telah memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan pemerintah dan pembangunan Jawa Timur. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian beberapa hal dari PJ Gubernur Jawa Timur yang dapat saya sampaikan. Atas nama pemerintah Kota Malang, saya mengucapkan selamat hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur. Dirgahayu Jawa Timur, Jawa Timur bersatu untuk maju. Sekian, terima kasih. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar HUT ke-79 Provinsi Jawa Timur ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, Provinsi Jawa Timur juga punya cita. Mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara dan kami dari bencana dan mara bahaya. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tegang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia bisa terus maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jer Basuki Mowabeo, dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jer Basuki Mowabeo. Hormat! Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jer Basuki Mowabeo, meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.
Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Maju! Jalan! Pertama saya ucapkan alhamdulillah bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini jajaran pemerintah daerah Kota Malang saat ini melaksanakan HUT ke-79 Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah juga ada beberapa amanat-amanat yang disampaikan oleh PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024 seperti yang saya sampaikan pada saat pembacaan di acara ini. Banyak prestasi-prestasi yang sangat luar biasa yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur, baik itu di dalam penanganan kemiskinan, penyediaan pangan, kemudian prestasi-prestasi baik internasional maupun nasional. Provinsi Jawa Timur menjadi terdepan di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Kami dari Kota Malang sangat bangga, kami dari Kota Malang mengucapkan apresiasi dan selamat tentunya. Mudah-mudahan dengan perayaan HUT ke-79 ini ke depan Provinsi Jawa Timur akan terus meningkatkan prestasinya, kinerjanya, dan akan memberikan kontribusi yang terus-menerus untuk tingkat nasional maupun di internasional. Terkait dengan komitmen, keinginan kita untuk provinsi, untuk meningkatkan, mempertahankan prestasi yang ada, kami Kota Malang siap untuk memberikan dukungan, kemudian memberikan kontribusi terhadap peningkatan atau mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah dicapai sampai dengan tahun 2024. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.